Renungan Harian Toraya edisi Kamis 19 November 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu 14 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami menghirup udara segar. Memulai seluruh kegiatan kami, mohon kasih dan berkat Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan memberkati kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 14 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan desau guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita hari ini dengan tema setia mengikut Tuhan. Makaritutu untuk puang. Loyal to follow God. Seorang budak atau hamba harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Apapun yang diinginkan tuannya, meskipun itu sulit, harus tetap dikerjakan. Tetapi bagi hamba yang telah dibayar lunas atau telah ditebus, maka hamba itu tidak lagi melayani tuan lamanya, melainkan mengikuti tuan yang baru yang telah menebusnya. Ia telah menjadi milik orang atau tuan yang telah membayarnya dengan lunas. Demikian pula digambarkan bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Yesus Kristus, bahkan telah dibayar lunas. Mereka bukan lagi hamba tuan lama. Mereka bukan lagi hamba tuan lama mereka, yaitu dosa dan maut, tetapi menjadi pengikut Tuhan yang telah memberikan penebusan. Pengikut itu harus setia mengikuti Tuhan yang telah mengaruniakan hidup dan keselamatan bagi mereka. Hal yang tidak bisa diberikan oleh tuan lama atau tuan manapun. Anak domba yang telah menebus itu harus diikuti karena dialah sumber selamat yang telah mendengar jeritan umatnya dan menebus umat manusia sehingga manusia menjadi miliknya. Melalui perenungan ini, kita dapat menghayati bahwa kita bukan lagi hamba maut, tetapi sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dibutuhkan kesetiaan kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita dengan setia dan taat mengikut Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita,
Mari kita terus setia kepada Tuhan karena Dialah yang empunya hidup ini dan kehidupan ini. Jika demikian, pada akhirnya dengan penuh sukacita kita bersama-sama dengan anak domba Allah di sorga untuk terus menikmati kasih-Nya dan anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Setialah mengikut Tuhan. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi saat ini untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami. Terima kasih firman-Mu menyapa kami hari ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus setia mengikut Tuhan. Roh Kudus Tuhan menerangi kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam seluruh kehidupan beriman. Saat ini dalam syafaat kami sehati berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh warga jemaat dalam mensyukuri pertambahan usia, mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Lengkapi sukacita seluruh warga jemaat ya Tuhan. Kami juga bersama berdoa, bersyukur atas kekuatan, kesehatan, dan semua berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu membuat seluruh jemaat mampu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan seluruh warga jemaat dalam kegiatan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab. Tuhan pegang tangan jemaat dalam mengangkat tanggung jawabnya memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja dan ruang serbaguna. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, berkati seluruh topangan doa dan dana dari jemaat, agar mereka dimampukan bersama-sama menjalani kehidupan ini dan apa yang kami impikan bersama, pembangunan boleh berlangsung dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh program kerja di akhir tahun 2020. Mampukan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan terus akan memampukan. Kami berdoa bersama, mendukung seluruh warga jemaat yang saat ini terus bergumul karena sakit, penyakit. Mohon berkat Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang sementara dalam perawatan di rumah dan juga di rumah sakit. Kami berdoa untuk Nyonya Sapetau yang sakit di Palu, anak kekasih Fernando Tandiala, Ibu Ludia Saloko, anak kekasih Nivi, anak kekasih Fiona Sambo Tarore. Juga kami berdoa bersama untuk orang-orang yang kami kasihi, Ibu CH Dengan, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Ibu Yeti Julius, Ibu Francisco Boli, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Ceko dan Pascal, Mikael Osi Randa Panggalo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Saudara Rendi Sarira, Anak Tania Tiku Padang, Ibu Ana Rampo Tiku Padang, Bapak Yusuf Dengan, Ibu YS Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Ibu Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Agus Mangi, bersama dengan Saudara Bapak Yusuf Tandi,
Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, dan juga Ibu Peter Tena. Dan beberapa saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan, kami mohon kasih dan belas kasih-Mu Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga sehati berdoa untuk keluarga kami yang dalam duka cita, karena Tuhan memanggil orang yang dikasihi. Bersama dengan Bapak Daniel Ratte, kami mohon Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan, karena mereka berduka atas dipanggilnya saudara kekasih, yaitu Bapak Antonius Ratte. Kekuatan dan penghiburan kami mohon agar Tuhan nyatakan, sehingga di tengah-tengah pergumulan ini Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa Sorgawi, kami mohon berkat-Mu untuk semua warga jemaat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan berkati. Juga kami bersama berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Hadirlah ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati pemerintah kami dalam menata kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara, bersama dengan seluruh petugas keamanan, bersama dengan semua masyarakat bangsa Indonesia, agar tetap tenang menjalani kehidupan, terutama dalam proses-proses pemilihan ke depan wakil-wakil rakyat. Tuhanlah yang akan memberkati setiap kami agar mampu menghadirkan damai sejahtera dimanapun Tuhan mengutus kami. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.